Oke, kita langsung mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada malam hari ini kita bertemu lagi di program edukasi GK Invest Cabang Semarang. Untuk malam hari ini, seperti biasa di hari Jumat, kita mengadakan live trading. Jadi kita akan menganalisa market secara analisa fundamental. Apakah di malam hari ini kita bisa memanfaatkan pergerakan market di tengah volatilitas yang mungkin masih terimbas oleh efek dari pertemuan The Fed ya, efek dari keputusan maksudnya keputusan kebijakan moneter Bank Sentral Amerika yang dirilis kemarin pagi dan juga keputusan Bank Sentral Eropa ECB dan keputusan Bank Sentral Inggris atau BOE. Nah, yang kemarin dirilis dan kita tahu bahwa Bank Sentral Eropa masih mempertahankan suku bunganya. Bank Sentral Amerika juga sama, masih mempertahankan suku bunganya, tapi masih memiliki PR juga untuk Bank Sentral Amerika karena inflasi yang masih tinggi dan masih di atas target dari Bank Sentral Amerika. Jadi dibutuhkan kebijakan khusus untuk meredam laju inflasi dan rencana menaikkan suku bunga. Nah, tertundanya menaikkan suku bunga karena inflasi yang masih tinggi ya. Inflasi yang masih tinggi, kemudian dari sektor tenaga kerja pun juga masih belum memenuhi target. Nah, ini jadi PR dari Bank Sentral Amerika di tahun 2022. Nah, sedangkan Bank Sentral Inggris, nah ini merupakan bank sentral dari negara maju ya. Setelah Bank Sentral Selandia Baru yang menaikkan suku bunga, sekarang giliran Bank Sentral Inggris yang menaikkan suku bunga. Yang ditetapkan kemarin malam ya, jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat, hari Kamis malam. Bank Sentral Inggris memutuskan untuk menaikkan suku bunga menjadi 0,25%. Dari sebelumnya 0,10%. Jadi pertahanannya cukup lama sekali Bank Sentral ini. Dan barusan kemarin malam mereka memutuskan untuk menaikkan suku bunga di 0,25%. Di tengah inflasi di Inggris yang juga masih tinggi, di atas target dari Bank Sentral Inggris. Jadi mereka memiliki kebijakan untuk menaikkan suku bunga lebih cepat dari Bank Sentral negara maju lainnya. Setelah Bank Sentral Selandia Baru. Nah, seperti itu. Jadi sepertinya memiliki trik khusus atau kiat khusus supaya perekonomian di Inggris ini terangkat ya, aktivitas tinggi itu terangkat setelah pasca COVID, dan kemarin juga sempat turun sedikit karena Omicron, varian COVID-19 yang namanya Omicron ini memang melanda di beberapa negara Eropa. Nah, kemudian Inggris pun juga mungkin masih memantau saat ini, Bank Sentral Inggris masih memantau perkembangan dari Omicron, varian COVID yang terbaru. Kemudian untuk ECB sendiri juga masih mempertahankan suku bunganya di 0% dan mereka juga masih untuk tingkat fasilitas simpanan pun juga masih sama minus 0,50%, sehingga membuat pergerakan euro kemarin sempat sedikit ada penguatan, kemudian kembali lagi ke harga semula. Sedangkan pergerakan pound sterling langsung melaju naik ya, naiknya juga lumayan untuk terutama GU ya, GU untuk pergerakan kemarin dan hari ini sedikit dia terkoreksi. Nah, terkoreksi di running sekarang 1.32.800 32.856 koreksi untuk hari ini. Sedangkan harga emas, nah apresiasi harga emas terapresiasi mengalami lonjakan penguatan yang pelan-pelan tapi cukup meyakinkan untuk naik di atas level 1.800. Nah, break sedikit turun, break lagi, turun lagi, break lagi. Nah, seperti itu ya pergerakan emas dari sepanjang hari ini ya, sepanjang hari ini ketika tadi open market
jam 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat, dan sekarang harga running di 1808. Apakah harga emas akan terus melaju mendekati resisten krusial di 1833, 1834? Apakah akan melaju ke sana? Nanti kita akan lihat analisa secara teknikal yang akan disampaikan oleh Ardiansah. Oke, untuk malam hari ini hari Jumat ya, tanggal 17 Desember, bersama saya Rudi Oktrianto seperti biasa memandu acaranya untuk live trade. Juga nanti ada teman saya Ardiansah. Untuk malam hari ini data ekonomi Amerika tidak ada yang dirilis untuk kategori medium maupun yang high impact. Setelah kemarin kita melihat Bank Sentral Amerika meeting dan melakukan press conference. Nah, seperti itu. Oke, untuk teman-teman trader dari seluruh Indonesia dan khususnya nasabah GK Invest cabang Semarang yang barusan bergabung di live trade pada malam hari ini, selamat bergabung, selamat malam. Jangan lupa untuk live trade pada malam hari ini kita disclaimer ya, semua keputusan berada di tangan Anda semuanya. Jadi ambil analisa kita ya, mungkin beberapa satu atau dua pair ya, atau mungkin instrumen yang terbiasa Anda transaksikan. Supaya apa? Supaya kalau Anda ambil semuanya sih, kalau misalnya equity cukup nggak masalah. Tapi yang jadi masalah nanti kalau equity-nya nggak cukup gitu kan ya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk promo di GK Invest, kita lagi ada promo bebas biaya menginap, free swap untuk bulan Desember, khusus bulan Desember. Jika Anda membuat akun real, nah, minimal $500 atau 5 juta rupiah. Itu Anda mendapatkan fasilitas bebas biaya menginap atau bebas swap. Kemudian kita juga ada promo akhir tahun. GK Invest menyediakan hadiah, ada mobil Tesla, Toyota Fortuner, iPhone 13, motor Vespa, dan masih banyak hadiah yang lainnya yang siap Anda bawa pulang, asalkan memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah kita tentukan. Nah, seperti itu. Untuk syaratnya seperti apa? Silakan menghubungi tim marketing GK Invest cabang Semarang, atau Anda bisa menghubungi kontak person Anda di GK Invest cabang Semarang. Nanti akan dijelaskan syarat dan ketentuannya untuk promo akhir tahun dan promo di bulan Desember, yaitu free swap, minimal masuk, minimal deposit $500 atau 5 juta rupiah. Oke, kita sudah terhubung dengan Ardiansah. Halo bro, gimana kabarnya? Halo Pak, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini kok layoutnya kok saya kayaknya berubah lagi di mana bro? Lagi di tempat ngopi Pak. Oh, lagi tempat kopi, pantesan belakangnya tumben warnanya kuning. Biasanya PC-nya ada dua di situ, ternyata nggak ada PC. Lagi di luar Pak. Tadi mau balik cuma macet. Oh, macet. Masih di Bandung ya? Di Bandung nih ya? Masih Pak, masih di Bandung. Yalah, sambil ngopi, sambil live trade. Yang penting koneksi lancar gitu kan, bro. Ya betul Pak. Yang penting koneksinya yang Ya, ini lancar. Nah, lancar. ini ngomong-ngomong pergerakan emas ini naiknya pelan-pelan kayak nggak meyakinkan nih, bro. Nah, ini mungkin bisa Ya sepertinya nih Pak. Makanya ini harap kalau dikit kita turun lihat lagi, berigai lagi, turun lagi, berigai lagi. Tapi berigai gitu kan, membentuk harga terbaru gitu kan. crude oilnya yang menarik Pak. Nah, itu. Coba mungkin bisa disampaikan untuk analisa secara teknikal supaya teman-teman trader yang lagi nonton kita di Zoom meeting maupun di channel YouTube GK Invest cabang Semarang, siapa tahu di malam hari ini kita bisa memanfaatkan satu atau dua instrumen. Silakan, bro. Ya Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti biasa kita live trading bersama GK Invest Semarang. Jadi seperti biasa kita coba lihat beberapa pair yang bisa kita transaksikan, baik itu di gold, di mata uang, dan di indeks. Jadi sebelum kita mulai, nanti coba kita lihat juga yang bisa kita transaksikan malam ini. Yang pertama kita dulu lihat di indeks dolarnya.
Nah, ini coba kita perhatikan dulu indeks dolarnya. Ini indeks dolar. Saya geser dulu. Indeks dolar ini dalam kondisi konsolidasi sebenarnya. Kalau kita perhatikan, kemungkinan besar juga mengalami pelemahan. Ini cuman harap hati-hati aja kalau kita perhatikan ini, kemungkinan besar marketnya masih bolak-balik di range area ini yang kita buat. Ini ini masih paling bergerak di area ini kalau kita perhatikan. Masih sideways di area ini. Tapi kalau kita perhatikan dari sisi dari weekly-nya dengan daily-nya sebenarnya ini kemungkinan besar masih koreksi. Kalau kita lihat, nah ini targetnya ke arah harga ini. Nah ini. Masih mengejar ke harga 9476 untuk indeks dolarnya. Kalau kita perhatikan. Harap hati-hati juga karena sekarang sudah masuk tanggal 17 Desember. Sebenarnya aktivitas trader itu kebanyakan paling sisa minggu depan. Minggu ini sebenarnya karena minggu depan itu kebanyakan kondisi market biasanya udah mulai konsolidasi sideways kalau kita perhatikan. Nah, ini jadi kemungkinan besar untuk indeks dolarnya masih cenderung melemah. Nah, ini. Jadi tinggal kita lihat. Nah, polanya masih kemungkinan besar seperti ini. Oke, kita lanjut. Coba kita perhatikan dari sisi yang berlawanan dengan indeks pound sterling. Pound sterling ini salah satu pair yang menarik. Nah, salah satunya semalam ya. Nah, ini sebenarnya ini pound sterling masih bisa kita manfaatkan untuk posisi nge-buy sebenarnya. Nah, kalau kita perhatikan. Nah, ini kan sebenarnya di pound sterlingnya ini kan ada pola sebenarnya yang dibuat. Nah, ini kalau kita lihat pound sterlingnya. Nah, ini pound sterlingnya kemungkinan besar masih bergerak di area ini. Nah, saya melihatnya masih ke harga ini. Untuk pound sterlingnya masih bergerak di sekarang harga di 13290 900. Nah, ini masih bergerak di area, kalau kita perhatikan pound sterling ini masih di area ini sebenarnya pergerakannya. Nah, ini masih di 33 di area ini nih nantinya. Ini bisa kita manfaatkan untuk posisi buy-nya nanti. Mudah-mudahan ini bisa jadi bottom-nya ini malam. Ini bisa nanti kita tempatkan untuk penempatan stop loss-nya di area nanti di 3280. Nah, coba kita lihat di MetaTrader 5GK. Nah, untuk di GK ini kalau kita perhatikan sebenarnya ini udah masuk areanya ya. Nah, nanti bisa kita siap-siap untuk di area ngebuy di area ini.
untuk pound sterlingnya. Pound sterling 3266. Jadi dua opsinya nanti kita ngebuy di 3280 atau di area ini. Nah, ini nanti untuk area ngebuy-nya. TP-nya SL. Kita buat stop loss kecil aja. Coba saya buatkan untuk pound sterling. GBP USD. Satu poin 32 600 sampai 1,32 800. Ini saya buatkan areanya aja, takutnya nggak dapat. TP di 1,339770. SL di 1,3235. Nah, ini untuk pound sterlingnya nanti bisa kita manfaatkan untuk posisi ngebuy-nya. Tinggal kita menunggu aja selesai nih candle H4-nya nanti di jam 8. Mudah-mudahan masih harga di area ini. Jika perpindahan candle-nya masih di area ini, nanti kita bisa manfaatkan posisi buy-nya di area ini juga. Coba kita perhatikan di ini tinggal kita lihat. Tapi jika misalkan ini candle H1-nya tutup seperti ini, volumenya, berarti ini udah jadi fix bottom-nya 31,32800. Ini tinggal kita lihat kalau misalkan ini fix jadi bottom-nya. Nah, kemungkinan besar polanya seperti ini nanti untuk pound sterling. Jadi pound sterling kita masih fokus ngebuy ya untuk ini. Tapi kita nunggu dulu ini. Area paling jauh misalkan harga drop ini paling jauh untuk kita area ngebuy-nya nanti di sini di 32.600. Nah, seperti ini pound sterlingnya.
Jadi harap hati-hati ya transaksi di bulan ini. Kalau kita perhatikan karena kemungkinan besar memang marketnya ini masih cenderung sideways, range pergerakannya nggak terlalu besar. Tapi ini bisa kita manfaatkan untuk posisi ngebuy-nya. Oke, kita lanjut di pair yang lain. Kita lanjut di Euro USD. Bentar. Nah, kayak gini. Ini paling jauhnya di area ini nih. Kalau di bisa ke sini dulu. Habis itu ke sini. Atau bisa juga pound sterlingnya ini cuman ini jadi bottomnya, naik dulu seperti ini, baru ke sini. Nah, ini kemungkinan besar skenario nya pound sterling seperti ini. Ini bisa jadi bottomnya yang tadi atau masih lanjut ke harga area ini 3270-an. Nah, ini untuk pound sterlingnya. Lanjut dicoba lihat di Euro USD. Jadi pound sterlingnya kita masih fokus ngebuy ya. Pound sterling sebenarnya ini masih di ini ya, kalau kita perhatikan pound sterling ini masih di area yang saya buat kemarin. Ya, ini masih cenderung, kalau kita perhatikan ini masih cenderung sideways di area ini nih. Untuk posisi long termnya sebenarnya tinggal kita lihat aja yang ini. Salah satu ini yang di mana di break. Nah, untuk untuk euronya bisa seperti ini. Atau kita pakai ini. Nah, tinggal kita lihat. Untuk Euro USD-nya. Untuk Euro USD-nya kita nunggu break dulu ini di area 1380 untuk posisinya sebenarnya. Karena masih kalau misalkan masih di area zona ini masih sideways sebenarnya, masih dalam kondisi konsolidasi sebenarnya ini Euro USD-nya sekarang. Masih berisiko. Kalau kita perhatikan ini masih sama polanya. Nah, kemungkinan besar masih polanya seperti ini juga di area ini. Nah, untuk Euro USD-nya, kemungkinan besar malam ini polanya seperti ini nih. Masih sideways. Masih kurang menarik untuk kita transaksikan di Euro USD-nya. Oke, kita lanjut. Kita lihat di sama juga kalau kita perhatikan di ini. Nah, ini areanya sih kurang menarik kalau kita perhatikan. Nah, ini masih area konsolidasi. Ini tinggal kita ngelihat aja sebenarnya. Tapi kalau kita perhatikan sebenarnya Euro USD ini harusnya kita fokusnya ngebuy. Ini untuk pound sterlingnya. Ini area-area targetnya sebenarnya. Nah, ini paling area yang paling menarik nanti untuk Euro USD-nya.
Nah, kayak gini modelnya seperti ini. Jadi tinggal turun sedikit. Ini. Tapi kemungkinan besar bukan malam ini. Nanti harganya paling di hari Senin nanti, hari Minggu depan. Tapi nanti coba saya buatkan aja untuk nih areanya. Baik, baik limit Euro USD di hari 1.12.980 SL 1.12.19.0 TP1 di 1.14364, TP2 di 1.15352. Ini bisa kita manfaatkan kalau misalkan ini break ini berarti ini bisa sampai di bulan depan awal tahun harga untuk di Euro USD-nya. Nah ini. Nah, kemungkinan besar seperti ini polanya nanti untuk di Euro USD. Karena saya masih melihatnya ini masih cenderung menguat sebenarnya untuk Euro USD-nya. Oke, kita lanjut. Coba lihat coba kita melangkah dulu ke gold. Goldnya ini goldnya sebenarnya ini menarik. Sebenarnya udah saya buat kemarin untuk area goldnya. Goldnya ini targetnya ini ke harga ini, area ini. Untuk goldnya. Ini. Untuk posisi goldnya bisa kita manfaatkan nanti posisi ngebuy di ini goalnya masih mengejar ini ya 18.30 targetnya. Ini kalau kita perhatikan jadi kemarin yang kita buat itu penurunannya kan targetnya kemarin di 17.47 yang kita buat, cuman ternyata cuman nyampe di 17.53 untuk penurunannya. Ini kita ubah lagi. Berarti goal ini kita fokus kondisi ngebuy sebenarnya. Kita fokus ngebuy. Targetnya ini lumayan besar untuk goldnya sebenarnya. Ini. Ini 18.24, 18.34. Nih. Target goldnya ini selanjutnya. Jadi masih cenderung menguat sebenarnya untuk goldnya. Paling bagusnya sih kalau kita mau ngebuy kembali lagi di area ini 18.03 atau 18.00 untuk posisi ngebuy kita. Ini. Atau opsi keduanya untuk gold, untuk posisi ngebuy-nya
Tunggu selesai dulu ini candlestick-nya satu. Nanti bisa harga ini. Kita pasang buy stop sebenarnya. Nah ini kalau kita perhatikan. Kita menunggu dulu di area 1803 untuk posisi ngebuy-nya. Nah ini. Kita menunggu dulu di area ini untuk posisi ngebuy-nya. Kemungkinan besar polanya seperti ini untuk goldnya. Atau paling bagusnya break ini. Nah, kita nunggu break yang ini. Break ini tinggal nunggu buy di 18.10 nanti. Biarkan dulu break ke atas. 18.12 kembali itu di 18.09, 18.9 baru ngebuy. Stop loss-nya di area ini 18.05. Cuman masih agak berisiko ya kalau kita perhatikan. Coba saya buatkan jadi untuk gold masih mengejar harga 18.20 sampai 18.34. Nah ini target untuk goldnya. Itu entry posisinya. Konfirmasi di Nah ini harap hati-hati ya karena untuk goldnya sebenarnya ini kemungkinan masih koreksi ke harga ini area 18.03 kalau kita perhatikan ini atau opsinya seperti ini juga. Cuman yang pastinya gold ini masih mengejar 18.20 dan 18.34 yang kita buat. Ini kalau kita perhatikan nah ini harap hati-hati ya untuk posisi gold. Ini posisi goldnya nih kalau kita belajar support resisten ini nih ada di area resistannya sebenarnya. Nah ini kelihatan kalau kita pakai line. Ini tinggal kita lihat aja ini di 18.09 tembus tidak ini. Untuk ini. Nah. Yang pastinya target goal kita masih ke harga ini ya. Yang kita buat tadi. 18 ini target sama nah ini. Untuk target goldnya. Nah ini untuk goldnya. Cuman harap hati-hati aja untuk goalnya. Takutnya ke arah harga area ini dulu di 17 di 18.00 karena bisa saja seperti ini dulu. Habis itu ke harga ini. Nah ini. Jadi opsinya seperti ini. Goldnya kita nunggu koreksi aja paling amannya. Karena kita mau mencari area untuk penempatan stop loss-nya untuk goldnya.
Kalau saya melihatnya sih masih menguat ini sampai 18.30 untuk goldnya. Jadi goldnya kita fokus nge-buy. Tinggal kita lihat jam 8 pindah di harga ini 18.11. Candlestick-nya ini pindah di H4-nya. Pindah di area ini nih 18.12, berarti ini berarti lanjut untuk posisinya. Nah, ini tinggal kita lihat polanya, apakah polanya turun dulu harga ini. Nah, kemungkinan besar goldnya seperti ini. Jadi dua opsinya, lanjut ini close di 18.12 berarti masih lanjut ke 18.30, atau close di bawah ini 18.09 berarti koreksi dulu ke paling jauh di 17.99 atau di 18.03 untuk area nge-buy kita. Jadi dipersiapin aja nanti misalkan masih koreksi ke harga area ini. Karena ini masih cenderung menguat ini kalau kita perhatikan. Kalau dari sisi teknikalnya sih ini masih menguat. Cuman yang kita cari sekarang itu untuk penempatan stop loss-nya aja sebenarnya. Untuk entry posisi buy kita. Karena kalau kita nge-buy sekarang di 18.11 berarti stop loss kita di area ini nih. Lumayan besar. Iya, lebih 100-an kalau kita perhatikan. Paling menarik sih kalau misalkan di area ini nih, kita nge-buy 18.01, 18.03 atau 17.99. Nah, itu area ideal yang paling menarik untuk posisi nge-buy. Karena biasanya polanya seperti ini, naik di sesi open market Amerika, nanti di jam 10, jam 11 malam, penutupan sesi Londonnya itu dia koreksi biasanya. Nanti di hari Senin baru lanjut naik lagi. Untuk seperti itu untuk goldnya. Jadi harap untuk goldnya dicatat ya, karena ini salah satu menarik juga marketnya. Peluangnya masih sangat besar untuk posisi ngebuy-nya. Cuman untuk sekarang jangan posisi ngebuy di harga ini ya, karena takutnya ini koreksi dulu. Karena ini kan lumayan ada di resistennya sebenarnya, di H4-nya. Kita perhatikan ini berapa top, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 top di sini. Makanya saya bilang kalau misalkan dia koreksi ini lumayan koreksinya di 17.99, tapi kapan break ini jauh ini naiknya. Titik terjauhnya nanti paling ke ini 18.50 atau 18.60. Nah, ini 18.60 paling jauhnya. Habis itu drop goldnya. Nah, ini yang nanti untuk posisi nge-sell kita nanti untuk long termnya. Jadi posisi buy kita ini yang kita manfaatkan ini posisi buy koreksi aja. Untuk mengambil nanti area-area nge-sell kita di 18.37 atau di 18.60. Nah, ini secara jangka panjangnya. Jadi fokus. Jika harga nggak dapat malam ini, berarti kita siap-siap minggu depan. Kita masih fokus nge-buy ya minggu depan untuk goldnya. Tinggal kita nunggu koreksi aja. Di area ini di 18.00 lah, 18.01. Ini untuk siap-siap di 18.01.
Jadi seperti ini ya untuk goalnya. Jadi mulai minggu depan kita fokus untuk posisi ngebuy-nya. Oke, kita lanjut. Crude oil. Crude oil ini menarik ya. Kita kemarin ada posisi crude oil, posisi ngebuy. Nyata lanjut sampai 71. Kalau nggak salah kemarin berapa ya? Crude. Nah, ini crude oil kita. Nah, kemarin kita ada posisi crude oil di 6956. Ini 6956 kemarin ya, kita punya posisi 69. Nah, ini. Lumayan kita posisinya kemarin kita dapatnya di bottom. TP-nya itu di 7110 kalau nggak salah. Nah, ini. Nah, cuman harap hati-hati untuk di crude oil ini. Nah, kalau kita perhatikan ini kemungkinan besar ini koreksi lumayan. 1, 2, 3, 4, 5 ini masih jauh ya. Kita lihat dulu ada patternnya. Ini masih ke harga ini. Kalau kita pakai Elliott Wave-nya ini masih cenderung melemah. Ini bisa kita pakaikan. Nah, ini nanti kita siap-siap ngebah di area ini nih. Ini. Atau ini. Kalau serapi ini sih bisa kita gunakan Fibonacci aja. Nah, ini kemungkinan besar polanya seperti ini nanti. Nah, untuk crude oil-nya. Jadi sebenarnya crude oil ini masih targetnya ke 75 ya, 73 sama 75. Ini cuma dalam kondisi koreksi. Nanti kita siap-siap aja untuk posisi ngebuynya. Kalau ini ada pola dilihat. Ini biasa kita sebutnya ini pola Elliott Wave-nya ada di sini nih. Masih mengejar 68. Kalau saya sih lebih bagusnya menunggu posisi buy-nya daripada kita nge-sell. Kan yang saya takutkan jangan sampai cuma sampai di sini juga di 70 habis itu balik ke 73, 75. Dan nanti kita buatkan saja untuk ini. Ini tuh kita ambil nanti coba kita jawab pertanyaan juga dari Pak Reno. Jadi CLR fokus buy di buy limit di area harga 6770 so 68. Ini untuk posisi minggu depan sebenarnya untuk crude oil-nya.
Takutnya jangan sampai sebelum kita live trading di hari Rabu atau di hari Selasa kenanya harga ini. Takutnya nggak dapat. SL 65.50, TP1 390, TP2 75.30. Nah, ini untuk crude oil-nya. Nanti kita fokus di area ini nih. Nah, ini nanti di area buy limitnya. Ini SL-nya. Crude oil kita masih fokus nge-buy. Oke, kita lanjut. Jadi seperti itu ya untuk crude oil-nya. Dan tadi ada pertanyaan dari Pak Rino, apa ya? Apakah banyak peluang gold akan ke ya gold? Gold sebenarnya kalau kita perhatikan, kalau kita coba analisa kemarin di gold sebenarnya ini kemungkinan besar di tahun depan itu di 2022 itu gold melemah. Jadi sebenarnya ini kemungkinan besar ini udah topnya kemarin di 18 yang ini kalau kita perhatikan dulu ini ada harga tertingginya ini di 2074. Kalau kita perhatikan nah ini. Tapi untuk analisa goldnya untuk tahun 2022 nanti kita bagikan di live trading selanjutnya. Nanti saya coba buatkan untuk big picture-nya gold di 2022 Pak Rino. Nah, yang pastinya ini udah jadi top. Jadi di 2022 itu kita fokus nge-sell gold yang sebenar. Karena gold ini kita manfaatkan untuk kondisi koreksinya aja sebenarnya. Ini 18.11. Masih kita siap-siap untuk nge-sell. Sama-sama Pak Rino. Nanti deh kita buatkan untuk gambaran besarnya gold, mappingnya untuk 2022. Nanti di awal bulan Januari kita buatkan. Ini kita bagikan di live trading GK Invest. Baik itu di gold, pound sterling, euro, nanti kita bagikan untuk gambaran besarnya selama 2022. Oke, kita lanjut. Coba kita lihat dulu ya. Waduh, apa ini? Hanya saya salah klik. Coba kita lihat dulu di indeks. Kalau kita perhatikan di Nasdaq cuman di sini ya bolak-balik. Yang kemarin juga kita udah bagikan untuk Nasdaq-nya bahwa Nasdaq itu kemungkinan besar koreksi. Nah, ini kejadian. Ini tinggal kita lihat penutupan close market-nya nih. Close market Nasdaq. Jika penutupan weekly-nya sebentar di 1866, berarti minggu depannya itu kita masih fokus nge-sell. Berarti di minggu depan kita masih fokus nge-sell. Berarti target selanjutnya ini, nah ini. Jadi Nasdaq itu masih mengejar harga tinggal kita lihat close market malam ini. Mudah-mudahan di bawah 15.
15.600 cross marketnya untuk posisi nge-sell kita di minggu depan. Nah ini kalau kita perhatikan di weekly-nya. Nah ini tinggal kita lihat di daily-nya. Cuman harap hati-hati karena ini jadi area resistan, ini support, ini tinggal kita lihat. Untuk Nasdaq. Jadi Nasdaq kita mungkin besar kita masih fokus nge-sell untuk minggu depan. Mungkin nanti di pertemuan berikutnya di live trading di hari Rabu kita manfaatkan untuk posisi sell-nya ini. Biarkan aja dulu bergerak di bawah harga 15.600 untuk kita nyari di titik berapa kita bisa entry untuk posisi sell di Nasdaq-nya. Yang pastinya Nasdaq masih kita fokus untuk nge-sell-nya. Karena Nasdaq bisa sampai di sini atau kita nge-sell di area ini nanti. Atau ini lanjut. Ya, jadi seperti itu kalau kita setiap trading, kita selalu siapkan planning A, planning B-nya sebenarnya kalau setiap kita transaksi. Jadi jika harga yang kita buat tidak sesuai yang kita analisa, kita masuk di planning B-nya. Jadi seperti itu aja sih sebenarnya. Ya, untuk Nasdaq-nya. Kita lanjut. Coba kita lihat nih. Hang Sengnya udah ini ya, Pardi? Hang Sengnya jangan yang itu bro, yang pakai indeks klik kanan coba simbol-simbol. Pakai yang indeks.gk. Yang atas, yang atas, yang atas, yang atas. Oh iya, salah Nah masih ini, masuk saya tadi nih. yang atas diri Oh HS, iya, iya. HK5R. Nah itu. Ya, Hang Sengnya. Coba kita lihat Hang Seng. Yo, kalau kita perhatikan hasilnya ini masih melemah ya kalau kita lihat dari sisi ini time frame weekly-nya masih ke harga 2275 masih mengejar ini. Ya, kemungkinan besar di hari Minggu depan ini dapat harganya. Ini sedikit lagi sebenarnya. Nah, ini kalau kita perhatikan nah ini. Ya, sama dengan yang kita buat. Nah, ini. Jadi kemungkinan besar Hang Sengnya masih ke sekarang di 2305 masih mengejar 2282 dan 2197. Ini targetnya selanjutnya. Masih ke harga ini nih. Jadi Hang Seng kita masih fokus untuk posisi sell-nya. Sama dengan Nasdaq yang kita buat tadi. Jadi seperti itu. Coba kita lanjut. Coba kita lihat kita kembali ya ke mata uang. Karena kalau kita perhatikan, coba kita lihat yang bisa kita manfaatkan malam ini. Mana yuk?
Wah, USD Japannya udah bergerak duluan nih. Nah, USD Japannya ini menarik untuk kita posisi nge-sell nanti, yang kita manfaatkan nanti untuk posisi sell. Ini bisa kita manfaatkan minggu depan sebenarnya untuk USD Japan Yen-nya. Tinggal kita lihat aja nih break. Berarti targetnya ini. Jadi paling kemungkinan besar kita nunggu aja dulu. Mudah-mudahan ini harga ini dulu di 12.75. Habis itu kita bisa manfaatkan ini nanti posisi sell-nya di area ini nanti. Ya, masih seperti ini kemungkinan besar polanya. Kenapa kita nggak nge-sell sekarang? Takutnya masih ke harga ini. Walaupun sebenarnya cenderung ini kita bisa manfaatkan untuk saya. Takutnya kalau kita nge-sell sekarang, kita diseret dulu ke sini, baru nanti ke sini. Nah, ini. Jadi kita opsinya seperti ini, dua polanya. Balik ke sini dulu, atau kita nunggu break dulu sampai 12.75. Habis itu tunggu koreksi sampai di 13.20-an. Nah, nanti yang bisa kita manfaatkan posisi nge-sell-nya nanti. Jadi minggu depan juga ini sama. Yes, di Jepang kita fokus nge-sell. Nah, ini. Minggu depan fokus sell USD JPY harga 113.25 kosong dengan syarat malam ini PJ ke harga 112.800-an. Nah, ini tinggal kita lihat. Jadi opsinya seperti ini untuk USD Japan Yen-nya. Yang paling amannya jangan nge-sell di harga sekarang. Kita nunggu aja dulu di harga ini. Yang gak usah terburu-buru. Karena yakin ke harga ini pasti ini kemungkinan besar koreksi dulu ya USD Japan Yen-nya. Habis ini kita nge-sell di area ini, stop loss-nya baru ini. Ini fix jadi topnya. Kalau sampai ini di break sampai ke sini. Nah, karena yang sebenarnya itu setiap trading itu yang kita cari dulu untuk penempatan stop loss-nya aja sebenarnya. Karena kalau kita nge-sell di harga sekarang, stop loss-nya lumayan besar. 114 sekitar 160-an pips untuk USD Japan Yen-nya. USD Japan Yen, coba kita lihat dulu kembali ke Euro-nya. Ini berubah nih kayaknya. Waduh, ini apa ya? Jadi sama kehapus yang tadi ya. Di as template aja bro, kalau misalnya bikin Iya, chat baru. saya nggak buat tadi Pak karena saya Oh. pakai komputer di sini nih. Jadi gold, mana gold tadi? Gold. Berubah semua ya. Oh, 12. Oh, goldnya udah bergerak ya. Naiknya pelan-pelan nih bro, ke goldnya nih. Iya Pak, kemungkinan besar nih dilanjut terus ini sampai 18.20, 18.30 Ya. nih. Biasanya polanya seperti itu. Bisa juga sebesar, oh ini kan biasanya kalau kita lihat candlestick-nya itu biasanya ada ini
3 candlestick besar ini masih sama. Ya, masih kalau kita perhatikan ini bisa sebesar ini sebenarnya kalau ada pola seperti ini. Cuma iya 18.20 targetnya malam ini untuk goldnya. 18.20, minggu depan lanjut lagi ke 18.30, 18.40. Kalau ada candle serapi ini kemungkinan besar ya mengejar seperti ini polanya. Kalau kita perhatikan candle serapi ini. Balik lagi ya bro ya berarti. Ya, masih. Udah jelas dikejar ini harganya ke sini nih. 18.22. Cuman minggu depan menjelang Natal biasanya itu bro, apa? Volume transaksi biasanya sedikit. Nah, itu diwaspadai sih biasanya. Market sideways biasanya. Iya, betul Pak. Nah, Jadi ya. kemungkinan besar itu ya paling hari sampai Rabu kayaknya. Rabu Ya, Kamis. Rabu Kamis Jumat itu Ada kan Natal kan Jumat. Sabtu ya. Ya, Sabtu tanggal 25 ya Pak? Ya, Iya, berarti ya cuman sampai paling aktifnya sampai di hari Rabu biasanya. Rabu ya. Cuman kalau seperti ini nih pasti kemungkinan besar 18.22 malam ini. Kan ini kalau kita perhatikan ini candle, biasanya kita sebut candle clear, ini bersih. Candlenya nggak ada yang menghalangi. Ini juga bersih. Ini juga. Jadi kemungkinan besar ke arah ini. 18.22. Itu Pak Rino tanya tuh bro. Oh, Gold ada bisa nih. buy now tuh. Bisa Pak ngebuy untuk goldnya. Cuman kalau kita menggunakan risk management, sebenarnya kita nggak boleh masuk karena resikonya terlalu besar. Tapi untuk targetnya masih ke 18.22 Pak Rino. Untuk goldnya. Kalau untuk stop loss kita bisa gunakan, oh nggak bisa. Stop lossnya bisa ditaruh aja Pak di 18.05 kalau mau mengebuy di harga sekarang. Lihat di time frame M5-nya aja, 18.05. Kan ini ada Nah, kalau kita pakai time frame M5-nya ini udah di topnya sebenarnya nih, 18.12. Oh ya Mas, 100% tuh ya. Iya. Tapi masih ke sini kok ini malam ini 18.24. Ini tinggal kita lihat ini, oh udah pindah candle ya. Iya. Jadi harap hati-hati juga Pak Rino ini. Paling bagusnya sih kalau untuk gold sama yang tadi kita bahasakan, goldnya itu kita menunggu paling bagusnya, tunggu koreksi. Tunggu koreksi aja untuk goldnya yang kita buat tadi, baru kita ngebuy di area ini. Ini kalau break ini, nah kita nunggu di area ini nih. Karena masih besar peluangnya untuk ke 18.22. Kalau kita apalagi kalau kita perhatikan time frame daily, weekly-nya ini masih kelihatan kalau memang harganya masih ke area ini. Weekly-nya masih kelihatan jika gold-nya masih ke harga ini. 18.17. Oh, nanti close-nya di 18.17 saja Pak Rino. Untuk malam ini. Kalau posisi ngebuy-nya. Iya. Nah, ini yang belajar candlestick, ini biasanya 3 candle besar ini volumenya. Biasanya sebutnya three shoulder. Biasanya ini polanya 3 candle. Ya, three white shoulder. Ya, three white shoulder bahasanya itu. Ya, jadi seperti itu. Jadi goalnya kita pasti fokus ngebuy ya. Targetnya 18.22, 18 ini 18. Ini target-targetnya 18.22 sama yang dibuat tadi dan 18.30. Nah, ini target-target selanjutnya untuk goal.
sampai minggu depan kita masih fokus nge-buy. Tapi jika malam ini sampai 18.30 berarti udah selesai. Minggu depan itu sideways. Untuk pound sterlingnya sama tadi kita bahasakan, pound sterling kita fokus nge-buy, euro USD kita fokus nge-buy, cuman kehapus ya tadi nih. Nanti coba dilihat aja kembali di YouTube yang kita buat analisa tadi di euro, pound sterling, dan gold. Ini menarik tiga ini. Dengan USD Japan Yen. Ya, USD Japan ini juga bisa kita manfaatkan untuk posisi nge-sell nanti. Jadi mungkin seperti itu Pak Ardi, live trading kita. Oke. Udah saya lihat udah jam 8 lewat ya. Ya, udah jam 8 lewat. Jadi beberapa instrumen sudah kita analisakan dan coba petakan, dan khusus untuk gold ini fokusnya besok mulai Senin buy ya. Iya Pak. Paling nggak masih mencoba naik di atas 18.20 ya. 18.20 Pak. Oke, saya rasa cukup untuk live trade pada malam hari ini. Jika Anda barusan bergabung dan ingin tahu lebih awal, tadi awal kita ngobrolin apa, silahkan lihat rekaman ini di channel YouTube GK Invest Semarang Indonesia. Nah, itu nanti kita ulas mulai dari awal. Silahkan Anda lihat, kemudian silahkan Anda catat lagi apabila tadi belum sempat mencatat. Bisa lihat di tayangan ulang di channel YouTube GK Invest Semarang. Oke, terima kasih Ardiansyah yang sudah memberikan analisa teknikal. Juga terima kasih untuk para trader dari seluruh Indonesia yang melihat tayangan ini lewat klik Zoom meeting maupun lewat channel YouTube GK Invest Semarang. Saya Rudi Oktrianto, mohon pamit. Ketemu lagi di next minggu depan di acara yang sama. Tetap jaga kesehatan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salam profit, selamat malam, selamat istirahat, happy weekend, dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.